langkah selanjutnya sama ya, kita upaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel seputar percetakan, channel yang membahas tentang dunia percetakan, berbagi tutorial dan juga berbagi file. Baik sahabat cetak, di video kali ini saya akan membahas dan berbagi tutorial ya, bagaimana caranya membuat dan mencetak undangan belangko. Ya, jadi bagi kalian yang masih pemula ataupun yang masih baru di dunia percetakan, kalian bisa menonton video ini sampai selesai ya, mulai dari membuat desainnya sampai dengan mencetak undangan belangkonya. Baik sahabat cetak, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik sahabat cetak, saya akan menggunakan belangko undangan merek Fala 121 ya, seperti ini ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan jika belum memiliki file desainnya ya, kalian harus men-scan ya, belangkonya ini ya. Usahakan men-scannya itu belangko yang kosongnya ya. Ini bagian dalamnya, kemudian ini bagian belakangnya. Nanti bisa kita isi dengan lokasi ya, bagian belakang ini ya. Kemudian jangan lupa juga kalian harus mengukur ya panjang dan lebarnya dari belangko tersebut ya. Ini gunanya nanti akan kita cocokkan di dalam aplikasi CorelDRAW-nya ya, supaya untuk memudahkan. Nah, ini bagian dalamnya. Untuk ukuran lebarnya juga kalian harus ukur ya, maksudnya ukuran terbukanya, panjang dan lebarnya ya. Setelah itu langsung kita ke desainnya ya. Baik sahabat cetak, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat desain undangan belangkonya ya. Jadi setelah kalian men-scan belangko undangannya, langkah selanjutnya kita akan membuat desainnya ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Jadi buat kalian yang belum paham menggunakan aplikasi CorelDRAW, jangan khawatir ya, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam video ini ya. Nah, langkah pertama kita akan mengambil gambar hasil scan-nya ya. Kita gunakan menu atau tools import ya. Nah, ini ya, seperti ini. Kita klik saja, kemudian kita cari hasil scan-nya ya. Ini ada dua, sudah saya simpan ya. Kita bisa pilih, kemudian kita import ya. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita klik, kemudian kita tahan, kita tarik ya. Kita tarik, kemudian kita lepas. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, jadi tugas kita adalah membuat tulisan ini ya. Membuat tulisan ini kita masukkan ke dalam belangko kosong ini ya. Kemudian juga ini bagian luarnya juga begitu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai bagian dalamnya, sahabat bisa langsung buat di bagian luarnya ya. Ini kita buat bagian dalamnya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah diimpor, kita ukur dulu ya, ukuran panjang dan lebarnya. Nah, ini contohnya untuk undangan Fala ini ya. Lebarnya itu 20,2 dan tingginya 19 ya. Jadi kita ubah di sininya ya. Kita klik ini ya, hasil scannernya, kemudian kita ubah untuk lebarnya itu 20,2, kemudian tingginya itu 19, kemudian kita enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya ini bisa kita buat tulisannya ya, seperti ini. Kita gunakan tools ini ya, yang ada sebelah kiri, text tool ya. Kita klik, kemudian kita klik di sini, kemudian bisa kita langsung mengetikkan ya tulisannya.
juga jenis fontnya ya. Misalnya ini saya menggunakan inilah ya. Kemudian ukurannya juga kita sesuaikan dengan belangkonya ya. Misalnya ukurannya 12. Nah, ini posisinya di sini ya. Ini tertutup ya, berada di bawah belangko, jadi tidak kelihatan. Ini kita klik kanan, kemudian pilih order, dan in front of, kemudian kita klik di sini. Kita ulangi lagi ya. Yang ini belangkonya kita klik kanan, order, behind ya. Kita klik di sini. Kemudian oke. Ini ya. Kemudian untuk posisi ini kan miring ke kanan ya. Kita ubah di sini. Sebentar, di sini ya. Kanan. Nah, seperti ini ya. Bisa kita atur sini. Kalau kurang kecil, kita ukurannya kita kecilkan lagi. Kemudian kita bisa memberikan garis tengahnya ya, dari kanan ini ya, kita klik, kita tarik. Nah, ini sebagai patokan ya. Ini bisa kita geser. Kemudian juga ini ya, tulisannya ini juga bisa kita buat ya, menggunakan text tool tadi ya. Jadi sahabat cetak bisa gunakan text tool ini ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan fontnya, terserah ya, kemudian ukurannya ya. Nah, jadi sahabat harus ini ya, membuat tulisannya seperti ini ya. Kemudian ini kotak seperti ini ya. Ini caranya kita gunakan rectangle tool ini ya. Kita buat kotak seperti ini ya. Kemudian di sini lihat ke atas ya, corner radiusnya kita ubah misalnya menjadi 0,5. Kita enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk hitamnya kita gunakan di sebelah kanan ini ya. Ini black ini ya, kita klik saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memperkecilnya kita tarik saja di ujung bagian kanan atasnya ini ya. Kita klik ini ya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita klik, tahan, kita geser. Nah, seperti itu ya. Kemudian tulisannya yang seperti ini ya, kita tulis saja ya. Taruh sini, kita gunakan text tool ya. Misalnya akad nikah. Nah, seperti ini. Kemudian sahabat tinggal sesuaikan saja ya ukurannya ya. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan warna putih ya. Jika sudah, kita geser ke tengah. Nah, seperti ini. Kemudian gunakanlah, terserah fontnya yang mana ya. Seperti ini ya. Kemudian kita satukan, kita grup objeknya. Kemudian bisa kita susun ya. Jadi sahabat kalau sudah mengetik ya teksnya ini, sahabat bisa menyusunnya, mengatur susunannya ya. Jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya di page 2 di bagian luarnya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini sama seperti langkah awal, kalian harus mengambil dulu ya, mengimport hasil scan-nya ya. Ini saya ambil, kemudian saya import ya. Kemudian kita klik, tahan, tarik ya. Kemudian juga jangan lupa ukurannya ya. Ukurannya tadi 20,2 dan dikali 19, enter ya. Seperti ini ya. Dan usahakan juga untuk layar ininya ya,
ininya juga kita samakan ya dengan ukuran belangkunya. Nah ini kita rubah ya, 20,2 dan 19. Jadi sama ya antara layar yang ada di aplikasi Corelnya dengan belangkunya sama ya. Nah kemudian sama seperti kita mengerjakan di page 1 ini ya, di bagian dalam, di bagian luar juga sama, kita gunakan text tool ya untuk membuat tulisannya. Kemudian sama ini kita klik kanan, order in front. Kalau tidak mau belangkonya, kita klik kanan, pilih order behind. Kita arahkan panahnya di teksnya ya. Kita klik OK. Nah seperti ini ya. Nah ini sahabat tinggal atur sendiri ya, atur sendiri ya. Kemudian ini ya semua di ketik ya. Kemudian untuk dena lokasi ya, nah ini kita klik ya, kita buat di sini dena lokasi ini ya. Kalau sudah, kita atur fontnya ya, fontnya, kemudian ukuran fontnya juga besar kecilnya ya. Nah kemudian kita atur lokasinya, posisinya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat denah-denah ininya ya, jalan, kemudian apa namanya, icon-icon tempatnya ini ya. Kemudian ada panahnya ya, tanda panah. Nah caranya kalau seperti ini saya menggunakan ini ya, rectangle tool ya, seperti ini. Kita klik, kemudian kita klik, tahan, kemudian kita lepas. Kemudian ini di bagian corner radiusnya ini kita ubah menjadi 0,5 cm. Oke. Nah sahabat, sebelumnya kita ubah terlebih dulu ya di bagian unitnya ya. Jika tampilannya nanti ada meter atau inci atau mili, nah ini usahakan satuannya kita ubah menjadi sentimeter ya. Nah, jadi sudah kita ubah, kemudian untuk ukurannya kita sesuaikan. Saya biasanya menggunakan ukuran 0,4 untuk lebarnya ya, 0,4. Kita enter. Nah seperti ini ya, jadi tidak terlalu besar ya. Kemudian kita atur untuk ketebalannya ya, ketebalannya kita bisa lihat ya di sini kan, yang baru saya buat ini kecil ya, tipis ya, tipis. Yang sebelahnya ini tebal ya. Jadi caranya kita arahkan kursor yang ada di sebelah kanan bawah ini ya, ada tanda pena ini, yang kita klik 2 kali, kemudian tampil seperti ini. Kemudian kita ke arah width-nya ini ya, kita klik, kemudian kita pilih 0,5 lah ya, kita klik OK. Nah seperti ini ya. Kalau memang kurang besar, kita bisa menaikkan lagi ya, kita klik 2 kali di sini, 0,75 misalnya ya, kita klik OK. Nah seperti ini. Nah jika sudah, kita atur ya, misalnya seperti ini jalannya. Kemudian kita bisa menduplikat ya, duplikat. Ini caranya, kita klik, tahan, tarik, kemudian klik kanan. Nah seperti ini. Kemudian kita klik seperti ini, kemudian kita geser ya, kita geser sambil menahan kontrol ya. Nah sambil menahan tombol kontrol, kita lihat posisi ininya ya, derajatnya. Kalau sudah 270 berarti dia sudah lurus ya. Kemudian kita lepas, kemudian kita satukan seperti ini misalnya ya. Kemudian kita duplikat lagi, kita klik, tahan, klik kanan, geser ya. Kemudian ini bisa kita tarik ya, kita bisa panjangkan, tarik seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita duplikat, tarik,
kanan gitu ya. Nah, ini bisa kita atur, kita tarik ya. Kemudian ini kita bisa duplikat lagi sini ya. Kita klik kanan, nah, kita kecilkan ya, seperti ini ya. Kemudian untuk menyatukan, bentar, ini kita tarik dulu. Nah, selanjutnya kita akan menyatukan garis-garis ini ya, jalan ini ya. Caranya ini bisa kita blok ya, kita blok dulu semuanya. Kita klik, tahan, drag, lepas ya. Kemudian kita pilih menu yang di atas ini ya, well, ini mengkombinasikan, kita klik. Nah, ya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah, kita bisa menggunakan tanda panah ini ya. Kita membuat tanda panah ini ya. Kita gunakan freehand tool ya. Kita bisa menggunakan freehand ini ya. Kita pilih freehand ini, kemudian kita klik, tarik. Nah, kita usahakan lurus ya. Kalau sudah lurus, kita klik lagi. Nah, seperti itu ya. Kita pilih pick tool. Kemudian ini ada untuk ketebalannya, kita bisa pilih di atas ini misalnya 0,2 atau 0,5. Nah, kemudian ada tanda panahnya, kita pilih sebelah kanannya ini ya. Nah, ini ya. Kanannya misalnya kita pilih yang ini ya, yang ini misalnya. Nah, seperti ini. Kita bisa atur, kemudian kita bisa geser, klik, geser. Misalnya di sini, kemudian kita bisa duplikat, klik, tahan, klik kanan. Kemudian posisinya kita bisa atur, kita menggunakan ini ya, menu ini ya, mirror ya. Kita klik saja, nah, jadi berbalik. Ya, begitu seterusnya ya. Kemudian untuk nama jalan ini ya seperti biasa, kita gunakan text tool ya. Kita klik, kemudian kita klik di sini. Harus saya ulangi. Kita gunakan text tool. Kita di sini misalnya jalan Soe dan Yos Sudar So. Kita pilih pick tool ya. Nah, ini kemudian kita klik, kita geser. Kemudian kita atur ukurannya, ini bisa kita menggunakan ini ya, bisa ya, atau kita langsung geser di panah ini ya, tanda panah kanan atas ya. Kalau sudah seperti ini, kita klik, tahan, kita geser. Nah, seperti ini kita sesuaikan ya. Nah, oke. Jadi kalau sudah semua selesai ya, sama seperti ini juga misalnya di jalan yang sebelah sini ya, tanpa kita menggunakan text tool, kita bisa menduplikat dari yang sudah kita buat ya. Caranya kita klik, kita tarik, kita klik kanan. Kemudian untuk posisi miringnya, kita klik lagi. Nah, ini seperti ini ya. Kalau sudah muncul tanda panah ini, kita klik, tahan, sambil kita putarkan. Nah, supaya dia lurus, pas 270 atau 180 atau 310, kita tekan tombol kontrol ya. Nah, seperti ini. Kita lepas, baru kita atur di sini ya, misalnya ya. Nah, sahabat bisa di edit sendiri ya namanya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita mengambil icon ini ya. Nah, ini nanti saya cantumkan link icon-icon tempat ini ya. Jadi kita impor ya, kita ambil ya. Kita impor. Nah, ini saya cari dulu ya. Nah, ini ya seperti ini misalnya saya ingin mengambil ini ya, rumah ini. Kita klik, kemudian kita import. Nah, kemudian setelah tampak seperti ini, kita klik, tahan, tarik, dan kita lepas.
Jadi untuk ukuran besar kecilnya tinggal diatur saja, digeser-geser seperti ini ya, ditarik. Nah, kemudian kita posisikan di mana ya. Kemudian untuk namanya ya sama seperti kita membuat teks jalan ini ya, kita menggunakan text tool, atau lebih mudahnya kita duplikat saja yang sudah ada. Tahan ya, kita klik kanan. Nah, kemudian kita rubah nama tempatnya, misalnya ini terminal ya. Nah, kemudian diatur ya supaya bagus. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat cetak, mudah ya, tidak terlalu sulit ya, juga untuk kalian yang masih pemula ya. Jadi untuk langkah-langkah ini sudah dijelaskan ya, tinggal kalian lanjutkan saja ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, misalnya ini saya hapus dulu ya, hapus, misalnya sudah seperti ini ya sahabat ya. Kemudian yang bagian dalam juga sudah seperti ini misalnya ya. Nah, ini jangan lupa kalian menduplikat ya. Jadi setiap patch ini kalian duplikat, kemudian duplikat ya. Caranya klik kanan, kemudian duplikat patch, pilih yang copy layer and their content. Oke. Kemudian yang bagian luar juga seperti itu, klik kanan, duplikat, copy layers and their content ya, klik OK. Nah, kemudian sebelum dicetak, usahakan file desain ini kita kirimkan dulu kepada konsumen ya, konsumen, supaya dicek ya. Jika ada tulisan yang salah, nanti kan akan direvisi terlebih dahulu ya. Jadi sebelum cetak itu jangan sampai kalian tidak mengirimkan filenya ini ya. Nah, caranya bagaimana kita membuat ini ya, gambar dalam bentuk JPEG-nya ya. Jadi kita ekspor dulu. Caranya kita pilih menu ekspor ini ya, ekspor, kemudian ini misalnya ini nama filenya Fala bagian dalam ya. Nah, ini kemudian save as tipenya ini kita pilih yang JPEG ya, kemudian kita ekspor, kita tunggu. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita klik OK ya. Nah, begitu juga yang ini ya. Kita ekspor, kita kasih nama ini bagian luar misalnya. Oke, kita ekspor, klik ekspor, kita tunggu. Klik OK ya. Nah, jika sudah, ini kita buka filenya ya, file yang sudah kita ekspor tadi. Kita cari ya. Ini ya, ini silakan kalian simpan ya, misalnya di HP ya, kemudian kalian kirimkan ke customer ya, jadi supaya dikoreksi ya. Kemudian jika sudah, nah ini kita sudah membuat dua file yang sama ya. Ini fungsinya yang satu sebagai masternya ya, jadi nanti ketika ada yang ingin membuat belangko undangan seperti ini, kita tidak susah payah membuat ulang kembali ya. Jadi kita bisa gunakan file ini, tinggal kita mengeditnya saja ya. Nah, kemudian file satunya lagi ini untuk kita gunakan untuk mencetak ya. Jadi ini kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, ini kita buang ya, kita buang ya. Kemudian ini juga satunya kita pisahkan, kita buang ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini,
Langkah selanjutnya kita bisa mencetak ya, mencetak belangkonya. Nanti kita gunakan yang patch 2 dan patch 4 ya. Jadi yang patch 1 dan patch 3 ini tidak usah, ini sebagai masternya ya. Jadi patch 2 dan patch 4. Langkah selanjutnya kita pilih menu file ya di sini. Kemudian pilih yang print preview ya. Kita tunggu. Kemudian kita arahkan kursornya di titik 3 bagian atas ini ya. Kita tunggu. Kemudian ini printernya ya, kita gunakan printer yang apa yang kita gunakan ya, misalnya 1210 ya. Nah ini patchnya, ini patch 2 ya, atau 4 tadi ya, 2. Kemudian preference-nya, nah ini dokumen size-nya ini kita atur ya, kita pilih yang user define it. Nah ini kita pilih unit yang milimeter ya. Kemudian ini kita pilih kita buat 202 ya, sesuai dengan ukuran belangkonya ya. Kalau tadi kan ukuran cm, yang ini ukuran milimeter ya. Kemudian ini 190 ya, kalau cm-nya itu 19. Oke. Kemudian potret ini tegak ya, ini menyamping. Kemudian kita pilih yang plain paper standar saja, kualitinya standar. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah seperti ini ya. Kemudian sama untuk page 4 nya juga sama, kita ganti OK. Nah jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ya udah tinggal kita print ya di sini. Logo seperti ini kita print, klik saja. Never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.